وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, pemirsa yang semoga selalu Allah berkahi. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan kita ke pertengahan Ramadan ini, di mana kita hidupkan malam-malamnya, kita puasakan siangnya. Maka berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala tercatat kita hendaknya sebagai hamba-hamba Allah yang al-qanitin, ahli ibadah. Hamba-hamba Allah yang menghidupkan Ramadan iman dan wahtisaba, dengan iman, dengan ihtisab, dengan keyakinan luar biasa, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap umur kita berkahi, waktu-waktu kita betul-betul bermakna di bawah naungan ketaatannya, dan kita juga berharap dosa-dosa kita diampuni, amalan kita diterima, doa-doa kita dikabulkan, derajat kita diangkat, dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai hamba-hambanya utaqa minan nar, mereka yang Allah bebaskan dari azab api neraka. Jemaah yang Allah muliakan, pemirsa yang budiman, kita bahas di pertemuan kali ini tentang masalah tarawih insyaallah taala. Tarawih di zaman mereka. Mereka yang kita maksud para generasi pendahulu kita yang radhiyallahu anhum wa radu an, para sahabat dan tabi'in, para ulama kita mengikuti jejak para sahabat dan tabi'in, maka insyaallah taala akan kita lihat seperti apa sih mereka tarawih. Bahkan sebelum itu kita bahas apa itu tarawih dan kapan istilah-istilah ini mulai dikenal, ya. Betulkah di zaman Nabi ada istilah namanya tarawih? Maka jamaah yang Allah muliakan, tarawih panjang orangnya tarawih itu jamak dari kata tarwihah. At-tarawih jam'u tarwihah. Maknanya adalah al-marratul wahidah min al-raha, yaitu istirahat sekali. Kalau kita istirahat sekali, itu namanya tarwihah. Tapi kalau banyak kita istirahat, namanya tarawih. Dan disebutkan secara istilah tarawih, hiya qiyamu syahri Ramadan, yaitu menghidupkan malam di bulan Ramadan. Berarti kita hidupkan dengan salat qiyam. Kita hidupkan dengan ibadah yang lain, ini juga qiyam. Meskipun yang lebih khusus dalam makna qiyam adalah qiyam lis-salah, yaitu memang kita berdiri untuk menunaikan salat. Dan fadilah dari salat tarawih sebagaimana disebutkan dalam hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, malam Ramadan penuh dengan keimanan dan ihtisaban, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian juga sabda Nabi kita dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah, Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, law naffaltana qiyama hadhihi al-lailah, bagaimana kalau engkau mengimami kami untuk qiyam malam ini? Faqala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya seseorang kalau dia salat dengan imam sampai imam selesai, ditulis baginya seperti menghidupkan semua malam. Malam ini dari maghrib sampai subuh. Ini disebut malam. Karena kita puasa itu sampai malam. Sebagaimana dalam ayat, Thumma atimmus siyama ilal lail. Maka seakan-akan kita hidupkan semua malam dengan ibadah tatkala kita menunaikan salat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Jadi bukan
cabut sebelum selesai. Ya, datang paling lambat, pergi paling cepat. Ini ada sebagian orang yang ya sukanya demikian. Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu beliau datang kepadanya seorang lelaki, lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau itu berkata, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitu khams wa adaitu zakata mali wa sumtu syahra ramadan. Beliau datang dan mengatakan, aku bersaksi bahwasanya tiada yang layak disembah kecuali Allah Ta'ala, engkau Rasulullah, aku sudah salat 5 waktu, ku tunaikan zakatku, dan aku sudah puasa Ramadan. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita bersabda, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yawman qiyamah. Hakadha wa nasa isbi'ihi ma lam ya'uqqa walidayhi. Siapa yang menunaikan yang tadi disebutkan, ada syahadat, ada puasa, ada zakat, ya, maka kalau dia mati, maka nanti di akhirat akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, para syuhada, orang yang mati syahid di hari kiamat. Dan masuk di dalam kategori ini juga mereka yang menghidupkan qiyamul lail di Ramadan. Salat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah juga beliau hidupkan malam dengan sahabatnya itu 3 kali, 3 malam. Meskipun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak sengaja mengumpulkan mereka. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid shalla fil masjid dzata yaumin, beliau salat di masjid suatu malam. Fa shalla bi salatihi nasun, maka ada orang di belakangnya mengikuti salat Nabi. Summa shalla min al-qabilah, malam selanjutnya Nabi salat. Fa kasuran nas, orang dah semakin banyak. Summa ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah, di malam ketiga juga kumpul atau keempat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar lagi. Orang nunggu Nabi jadi imam. Ya, tapi Nabi tidak keluar. Falamma asbaha qala, maka ketika pagi Nabi bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku sebetulnya lihat apa yang kalian lakukan. Falam yamna'ni min al-khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum, tidak ada yang melarangku untuk keluar mengimami kalian kecuali aku khawatir tarawih itu akan diwajibkan atas kalian, ya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelahnya tidak lagi mengimami mereka. Padahal subhanallah Nabi i'tikaf. Kita bisa bayangkan Nabi i'tikaf bersama sahabat, tapi Nabi salat sendirian, sekelompok orang salat sendirian di sana, ini sendirian. Ini bisa kita bayangkan bagaimana kondisi ketika itu. Ya, bagaimana kondisi ketika itu. Nabi ada i'tikaf, tapi kok tidak mengimami kami? Alasannya adalah karena Nabi sayang dengan kita. Khawatir tarawih itu diwajibkan. Kalau diwajibkan, Allahu Akbar. Ya. Sedangkan sekarang saja kita lihat itu bagaimana kondisi orang. Apalagi kalau diwajibkan, itu bagaimana dosa orang. Sebanyak itu orang yang masih lalai dengan dunia. Orang tarawih lah. Orang salat isya lah. Orang contohnya puasa lah. Cuek dengan agama ini. Meninggal Nabi kita kondisi masih demikian. Di zaman Abu Bakar pun demikian. Di zaman Abu Bakar pun kondisi demikian, yaitu di mana orang-orang disebutkan fa'idhan nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Ada sebagian orang, di sini ada sebagian orang, di sini ada sebagian orang, sini sebagian orang. Ada orang yang salat sendiri. Ada juga orang salat diikuti yang lain di masjid. Ini juga dalil bahwasanya ternyata ini maksudnya banyak jemaah di masjid. Banyak jemaah di masjid. Tidak sengaja, ya. Dia salat diikuti yang lain, Taib, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar tatkala melihat itu kata beliau, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Kalau kukumpulkan mereka di satu qari, ya, satu imamnya,
maka itu tentu akan lebih baik. Ya. Fajama'ahum ila Ubay ibn Ka'ab. Maka dikumpulkanlah mereka ke satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian summa kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Besok malamnya itu orang-orang sudah salat dengan imam mereka yang baru. Kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling baik. Bid'ah yang baik. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, betulkah perkara yang dilakukan Umar ini bid'ah dengan makna apa yang dipahami sebagian orang bid'ah adalah perkara yang diada-adakan dalam agama sehingga boleh kita contoh Umar dalam perkara ini. Ya, padahal itu kan bid'ah tapi kan dilakukan juga oleh Umar. Taib jemaah, kita pahamilah kalam ini dengan lebih baik. Disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya ketika beliau menjelaskan tentang perkara ini, maka beliau sampaikan yang dimaksud oleh Umar di sini adalah bid'ah secara lughawi, bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah dengan makna sesuatu yang nekat Umar bin Khattab mengada-adakannya. Ini mustahil. Ya. Apalagi telah menjadi kesepakatan para sahabat ketika dilakukan itu tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Berarti pada hakikatnya ini tidak bid'ah. Mana pula ada bid'ah yang disepakati oleh semua sahabat? Mana pula ada? Disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Ikhtilafil Ulama, kata beliau begini, qad ajma'u annahu la yajuzu lin-nasi ta'tilul masajid an qiyami Ramadan. وكان هذا القيام واجبا على الكفاية فمن فعله كان أفضل ممن فرد بها. Sebutkan telah bersepakat para ulama, mereka telah sepakat tak boleh bagi orang-orang kaum muslimin memandulkan ibadah tarawih di masjid di malam hari. Maksudnya tak boleh mereka tinggalkan ibadah itu. Dan melakukan tarawih ini hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah, jika tidak dilakukan oleh semuanya berdosa semuanya. Tapi jika dilakukan oleh sebagian maka itu sudah cukup. Disebutkan faman fa'alahu kana afdala mimman infarada biha. Siapa yang melakukannya dalam berjamaah ya, di masjid, maka itu lebih baik daripada mereka yang melakukannya sendiri-sendiri. Mereka yang melakukannya sendiri-sendiri. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Bughni, al-jama'atu fit tarawih afdal. وإن كان رجل يقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي الناس به. Jika ada satu orang yang mungkin salat di rumahnya lalu diikuti oleh orang lain, aku khawatir nanti kalau yang seperti ini diikuti banyak orang. Lalu beliau sebutkan walana ijma'u sahabati ala dhalika wa jam'u Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa ahlahu fi hadis Abi Dzar. Berarti kita punya dasar bahwasanya ijma'us sahabah, sahabat sepakat ijma', mana lagi ada bid'ahnya. Ya. Berarti sudah keluar dari kata bid'ah. Andai dipahami bid'ah ini bid'ah mengada-ada dalam agama, sahabat sepakat loh. Dan tidak mungkin Allah kumpulkan para sahabat yang Allah redai dalam kesesatan. Ini mustahil. Maka dengan begini jamaah, menunaikan salat tarawih di masjid ini perkara yang disepakati oleh para sahabat, bukan bid'ah. Ya, bid'ah yang dimaksud bid'ah bahasa dulu tidak ada di zaman Nabi macam ini, tapi sekarang sudah ada, itu yang dimaksud. Ya. Tapi Nabi pun mencontohkan yang 3 malam dan Nabi sengaja tidak melakukannya khawatir diwajibkan. Maka tidak bisa ini jadikan patokan atau sebagai dalil bahwasanya boleh kita melakukan bid'ah hasanah. Ini tidak masuk sama sekali. Ini sama sekali tidak masuk. Taib. Jemaah yang Allah muliakan, pembahasan kita selanjutnya itu berkenaan dengan berapa rakaat kita tunaikan salat tarawih. Maka berbeda pendapat ulama. Sebagian mengatakan itu 11 rakaat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sebagian mengatakan 20 rakaat dan itu yang dilakukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan diwarisi setelahnya oleh tabi'in, oleh tabi'in dan sampai ke kita sekarang 20 rakaat. Ya. Bahkan subhanallah pernah dilakukan oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi di zaman Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau menjadi gubernur di Madinah.
maka dilakukan sampai 36 rakaat. Di Mekah dilakukan 20, di Madinah dilakukan 36 ditambah 3, jadi 39 tambah witir. Alasannya kenapa mereka demikian? Karena kalau di Mekah setiap 4 rakaat mereka bisa tawaf. Nanti bisa mereka lanjutkan lagi. Adapun di Madinah, di mana mereka akan tawaf? Maka caranya mereka isi, mereka tambah lagi rakaat. Dan itu dilakukan setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat, setiap 4 rakaat istirahat. Ini yang disebut dengan tarawih, yaitu istirahat banyak. Setiap 4 rakaat istirahat. Kalau dilakukan contohnya 20 berarti 5 kali istirahatnya. Kalau dilakukan contohnya 8 berarti 2 kali istirahatnya. Ya, termasuk juga dengan witir. Kalau dilakukan 36 berarti istirahatnya sampai 9 kali. Nah, kenapa butuh istirahat? Karena mereka dulu tatkala melakukannya, itu memang mereka melakukannya panjang. Saya bacakan kepada jemaah beberapa riwayat menunjukkan ini. Disebutkan Anisa ibnu Yazid, dari Sa'id bin Yazid beliau berkata, Amara Umar bin Khattab Ubay bin Ka'b wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nasi fi Ramadan. Umar bin Khattab menyuruh Ubay dan Tamim ad-Dari untuk menjadi imam di tarawih di Ramadan. Fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Maka qari, seorang qari imam itu membaca itu ratusan ayat. Hatta kunna na'tabidu 'ala al-'isi min tuli al-qiyam. Sampai-sampai kami terpaksa bertumpu kepada tongkat karena saking lamanya qiyam. Lama. Kapan selesainya? Dijelaskan, wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Allahu akbar. Dan kami tidak pulang kecuali itu sesaat sebelum waktu subuh masuk. Kata Abdullah bin Abi Bakrah, sami'tu Abu Bakrah berkata, kunna nansarifu fi Ramadhan min al-qiyam fanasta'jilu al-khadam bit-ta'ami makhafat al-fajr. Kami sepulangnya dari tarawih, dari masjid, maka kami minta kepada pembantu kami untuk cepat, untuk ligat, jangan terlambat untuk menyediakan makanan. Khawatir waktu subuh sudah mau masuk. Berarti Masya Allah dari awal Isya sampai subuh itu mereka lakukan sholat terus. Masya Allah. Kalaupun dilakukan 8, panjang. Kata Ibunda Aisyah tentang sholat Nabi, فَلَا تَسْأَلْ أَنْ طُولِهِنَّ وَحُسْنِهِنَّ. Oh, jangan ditanya panjangnya berapa. Jangan ditanya itu eloknya sholat Nabi itu bagaimana. Khusyuknya, Masya Allah. Taib. Berarti kalaupun dilakukan contohnya 23, itu tetap dilakukan, Masya Allah, dilakukan dengan membaca sekian. Bukan seperti yang dilakukan sebagian orang, 23 7 menit selesai. Itu bukan sholat, itu senam namanya itu. Sama sekali bacaan tidak jelas, Al-Fatihah 1 nafas. Wallahi, jika ada yang bangga dengan prestasi itu, maka malulah. Malulah, itu bukan prestasi. Itu sebetulnya sikap mempermalukan diri, mempertinggi tempat jatuh kita. Ya, bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh al-musi' salatahu, sahabat yang salat sampai 3 kali diulang, suruh ulang. Karena tidak tumanina. Apa yang akan kita kejar dengan yang begitu? Apa yang akan kita kejar? Ya. Tidak ada satupun, saya tidak tahu ada di dunia ini yang melakukan seperti yang dilakukan di tempat kita ini. Ha? Kalau rasanya kelamaan waktunya, ya sudah, jangan salat 23, salat 11. Maka kualitasnya penting, bukan saja jumlah rakaat, tapi kualitasnya penting. Dan jamaah yang Allah muliakan, adapun tentang batasan harus begini untuk rakaat, maka disampaikan bahwa tidak ada batasan tertentu yang tak boleh kita melewatinya untuk salat tarawih. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa di Madinah itu sempat dilakukan 36 tambah 3, 39. Ya. Pertama karena hadis Nabi umum salatul laili masna. Salat malam itu 2-2. Ya sudah, 2-2 kita mampunya berapa? Kalau contoh di Masjidil Haram dilakukan 20, nanti ketika 10 terakhir mereka tambah lagi 10. Ya. Kalau ada yang
ingin nambah lagi contohnya, masih kuat, ingin nambah lagi, ya tidak ada masalah, silakan. Ya. Dan kita dapati keterangan para ulama dalam bab ini, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, Ibn Abdul Barr, ya, tentang masalah siapa yang menunaikan salat itu lebih dari 20 dan tidak ada masalah. Coba kita baca ya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, "Wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi 'adadun muaqqat 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu fihi wa la yunqas minhu faqad akhta." Siapa yang meyakini bahawa tarawih atau qiyam Ramadan itu punya bilangan tertentu, jadi tidak boleh dilewati, kata beliau di sini, punya bilangan tertentu dari Nabi, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, faqad akhta'a, maka sungguh dia telah tersalah dalam bab ini. Menyimpulkan tidak boleh sama sekali ditambah tu ini. Ditambah lagi, kata Al-Iraqi dalam kitab Tarhu At-Tasrib, ittafaqa wa qad ittafaqa al-ulama ala annahu laysa lahu haddun mahsur. Telah bersepakat para ulama bahwasanya tidak ada bilangan yang tertentu, yang terbatas untuk salat malam. Maksudnya di tarawih. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hafiz Ibn Abdul Barr dalam Al-Istizkar, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَلَّا حَدَّ وَلَا شَيْءَ مُقَدَّرًا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَأَنَّهَا نَافِلَةٌ. Sepakat para ulama bahwasanya tidak ada batas tertentu yang mesti begitu, tidak boleh kurang, tidak. Ya. Di salat malam wa annaha nafilah, dan sepakat juga para ulama bahwasanya dia adalah salat sunnah. Apa kata beliau? Faman syaa'a atala fiha al-qiyam wa qalat raka'atuhu wa man syaa'a aktsara ruku'a wa sujud. Siapa yang ingin maka silakan dilamakan berdirinya. Lama berdiri berarti dalam rangka membaca ayat. Ya sudah tidak apa-apa. Wa qallat raka'atuhu, dan rakaatnya semakin sedikit. Siapa yang ingin memperbanyak rukuk dan sujud, okey, tidak ada masalah. Mungkin ayatnya pendek, tidak banyak panjang, tapi rukuknya panjang, sujudnya panjang. Nah, ini terbuka bagi kita untuk ini dan ini. Ya. Anggaplah kalau kesepakatan atau ijma' ini tidak sahih, sebagaimana dibantah oleh Imam Syaukani. Tapi bagaimanapun, siapapun yang melihat ini minimal, ini pendapat kebanyakan ulama bahawa tidak ada bilangan tertentu. Ya sudah, kita mau berapa tidak ada masalah. Ya, yang penting lakukan dua dan nanti ditutup dengan witir. Taib. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau sampaikan, wa hakadha adraktu bi baladina bi Makkah yusalluna 20 rak'ah. Begitulah aku dapati, ini kata Imam Syafi'i, bi baladina, di negeri kami di Mekah, karena memang beliau besarnya di Mekah meskipun asalnya dari Palestin, yusalluna 20 rak'atan, mereka salatnya 20 rakaat. Ya. Kemudian juga ada yang lain mengatakan Ishaq bin Rahuya, bal akhtaru 41 rak'ah. Allahu akbar. Aku memilih 41 rakaat ala ma ruya an Ubay bin Ka'ab, sebagaimana datang dari Ubay bin Ka'ab. Berarti masya-Allah ada lagi riwayat begitu, 41, ya. Itu sudah dengan witir. Ini berarti dia tidak terpaku dengan bilangan tertentu, tapi yang mesti jaga di sini adalah lebih kepada kualitasnya. Tapi saya ingin bacakan kepada jemaah, kita lihat. Jadi seperti apa mereka ini membaca, ya, bertahan. Tadi sudah ada gambarannya di zaman Umar, itu subuh mau masuk mereka baru selesai. Ya, sehingga perlu cepat-cepat untuk sahur. Baik. Sekarang kita lihat insyaallah taala seperti apa. Disebutkan oleh Abi Utsman bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'al qurra fi Ramadan. Beliau mengumpulkan para qari di Ramadan, para sahabat yang hafal-hafal Quran. Fa amara akhaffahum an yaqra'a 30 ayah. Bagi bacaan mereka yang agak cepat, agak ringan, maka disuruh jadi imam baca di setiap rakaat itu 30 ayat. Bagi yang bacaannya agak sedang pelan, maka disuruh untuk salat satu rakaat itu 25 ayat. Kalau agak lambat sedikit, maka disuruh baca itu 20 ayat. Satu rakaat, 20 ayat, satu rakaat. Ya, mungkin berapa ya? Tergantung ayatnya, memang tergantung suratnya di mana. Ya, tapi mungkin satu rakaat itu 3 halaman. Ya.
Taib. Kita lihat lagi. Dari Sa'id bin Amir dan Asma bin Ubaid qala dakhalna ala Abi Raja al-Utaridi. Qala Sa'id za'amu annahu balagha 30 wa 100. Kami mengunjungi Abu Raja al-Utaridi. Mereka mengatakan kalau umurnya sudah 130 tahun. Allahu Akbar, 130 tahun masih hidup. Ya'tuni fayahmiluni ka'annahu qifa hatta yad'uni fi maqam al-imam fa aqra'u bihim as-salasin ayah. Istilahnya mereka sengaja mengundangku, mendatangkanku, kemudian mendorongku untuk menjadi imam, maka aku baca di setiap rakaat 30 ayat. Ahsibu qad qala 40 ayat fi kulli raka'ah. Maksudnya 40 ayat di setiap rakaat, 30 atau 40 di Ramadan. Satu rakaat. Yang jadi makmum di belakang orang tua umur 130 tahun. Allahu Akbar. Taib dari Umar bin Munzir qala kuntu aqumu lin-nasi fi zamani Abdullah bin Zubair fa kunna naqra'u bi 50 ayat fi kulli raka'ah. Kata Umar bin Munzir, aku yang menjadi imam kaum muslimin di zaman Abdullah bin Zubair yang tatkala beliau menjadi khalifah 9 tahun. Fa kunna naqra'u bi 50 ayat fi kulli raka'ah. Maka kami membaca 50 ayat setiap rakaat. Ini 50 ayat itu hampir setengah juz. Satu rakaat. Wa amara Umaru ibnu Abdul Aziz al-Qurra fi Ramadan an yaqumu bi 36 raka'ah. Umar Abdul Aziz menyuruh para imam tunaikan tarawih itu 36 rakaat. Wa yutiru bi 3 dan mereka witir dengan 3 rakaat. Wa yaqra'u fi kulli rak'atin 10 ayat. Setiap rakaat baca 10 ayat. Berarti kalau 36, setiap rakaat baca 10 ayat, berarti ada 360 ayat. 360 ayat. 360 ayat itu ya mungkin 2 juz, mungkin lebih. Ini satu malam. Taib. Dan memang disebutkan, dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran ketika qiyam, ketika tarawih. Ada pernyataan dari para ulama juga. Kata Imam Al-Kasani, as-sunnatu an yakhtim al-Qur'ana marratan fi tarawih. Sunnahnya adalah dikhatamkan Al-Quran itu sekali di salat tarawih. Ya. Ini Masya Allah. Taib. Kalau mereka ini bukan khatam lagi, ini sudah lebih. Kata Ali bin Al-Aqmar, ammana masruqun fi Ramadan faqara'a fi rak'atin bi surati Al-Ankabut. Disebutkan bahwa Masruq, seorang tabi'in radhiyallahu anhu, beliau mengimami kami di tarawih. Maka beliau membaca surat Al-Ankabut di 1 rakaat. Surat Al-Ankabut itu hampir setengah juz, itu 3 rubu'. Ya, karena 1 juz itu 8 rubu'. Ya kurang lebih kalau kita hitung halamannya itu kurang lebih sekitar 7,5 halaman. 7,5 halaman. Ini untuk yang 1 rakaat. Ini 1 rakaat itu dibaca surat Al-Ankabut saja. Dari Abi Mijlaz annahu kana yaqra'u bihim subu' Quran fi kulli rakaat. Dari Abi Mijlaz, beliau tatkala menjadi imam, maka beliau baca fi kulli lailah, ya, di setiap malam beliau baca 1/7 Al-Quran. Berarti kalau 1/7 kurang lebih sekitar 4,5 juz 1 malam. 4,5 juz 1 malam. Allahu Akbar. Ini kalau kita lakukan nih 4,5 juz, rakaat kedua tak terdengar bunyi amin lagi. Kenapa tak terdengar bunyi amin? Karena jemaah lari. Tak kuat mereka. Dari Maimun bin Mihran, adraktu al-qari'a idza qara'a 50 ayatan qalu innahu la khaffif. Kata beliau, aku mendapati imam, kalau imam salatnya 1 rakaat itu 50 ayat saja, ringan sangat ini. Wa adraktu al-qurra fi Ramadan yaqra'una al-qissah kullaha qasurat aw talat. Ku dapati imam-imam di Ramadan ketika membaca sebuah kisah, maka kisah itu diselesaikan semuanya. Kalau kisahnya panjang, ya selesai. Kalau kisahnya pendek, ya diselesaikan. Apa kata beliau setelahnya? Ini kata Maimun bin Mihran.
فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ثم يقرأ في الركعة الأخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا إنه هم مفسدون. الله أكبر. Hanya dibaca satu ayat kemudian ruku. Satu ayat ruku, satu ayat ruku. Kata beliau, aqsyair, geli aku. Sampai merinding bulu kuduku melihat fenomena seperti ini. Dulu kami baca satu rakaat di bawah. Ini cuma satu ayat. Ya. Disebutkan dari Abdurrahman bin Qasim, su'ila Malik an qiyam Ramadan bikam yaqra al-qari. Ya, ditanya Imam Malik rahimahullah ta'ala, kalau di Ramadan itu seorang imam itu bacanya berapa? Qala bi ashirin, baca 10 ayat. Fa idza ja'at as-surah al-khafifah falyazdad mithla as-saffat wa tasimim. Tapi kalau nanti sudah datang ke surat-surat yang memang dia ayat-ayatnya pendek, ya maka silakan ditambah. Seperti contohnya surah As-Saffat atau surat Tasimim, ya Tasimim, Asy-Syu'ara, karena ayatnya pendek-pendek. Faqila lahu khamsun, qala bal 10 ayat. Kalau 5 aja bagaimana? 5 lah, tawar-tawar sikit. Qala bal 10 ayat. 10. 10. Kata Imam Abu Dawud, su'ila Ahmad anil rajul yaqra al-Quran marratain fi Ramadan ya ummun nas. Qala hadha 'indi ala qadri nasyatil qaumi wa inna fihim al-ummal. Ditanya Imam Ahmad ya tentang Quran, ya kalau dikhatamkan Al-Quran 2 kali ketika seseorang menjadi imam ya di salat, kata beliau, ya lihat dulu bagaimana semangatnya orang. Ya karena mungkin sebagian mereka itu wa inna fihim al-ummal. Sebagian mereka itu ada yang buruh, yang mungkin dah capek, ya. Ya tapi tidak sampai ke derajat ibaratnya satu ayat, ini tidak mungkin. Ya. Coba kita lihat apa kata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Kata beliau, kana fi zaman tabi'in yaqra'una bil baqarati fi qiyam Ramadan fi 8 rakaat. Di zaman tabi'in mereka membaca Al-Baqarah di qiyam Ramadan 8 rakaat. Al-Baqarah itu 2,5 juz di 8 rakaat. 2,5 juz. Artinya satu rakaat itu kurang lebih dibaca sekitar 5 halaman. 6 halaman lah. 6 halaman dibaca satu rakaat. Allahu Akbar. Taib, ada lagi disebutkan, su'ila Ishaq ibnu Rahuyah, kam yaqra fi qiyami syahri Ramadan. Itu berapa harusnya dibaca ayat-ayatnya kalau untuk tarawih? Falam yurakhis fi duni 10 ayat. Maka beliau tidak memberikan keringanan itu di bawah dari 10 ayat. 10 ayat sedikit. Maka beliau tidak ini. Faqila innahum la yardaun. Tapi mereka tidak redha. Mungkin panjang kali gitu. Qala la radu. Sudah biarkan saja mereka tak redha. La ta'ummannahum idza lam yarda bi 10 ayat min al-Baqarah. Kalau ternyata mereka juga tidak redha, ya sudah engkau tidak usah jadi imam mereka. Summa idza sirta ila al-ayati al-khifaf fa bi qadri 10 ayat min al-Baqarah fi kulli rak'ah. Tapi kalau nanti engkau sudah sampai ke ayat-ayat yang ayatnya pendek-pendek di juz amma atau apa, maka lamanya kurang lebih selama membaca 10 ayat. Ya. Wa kariha Malikun an yaqra'a duna 10 ayat. Imam Malik itu tidak suka kalau dibaca satu rakaat itu kurang dari 10 ayat. Kita sudah mantap yang begitu. Contohnya ini dibaca. Kami baca contohnya apa? Wal adiyat contohnya. Atau al-qari'ah itu sudah lebih 10 san. Iya 10 kita 10 ujung. 10 mereka 10 awal. Ya ayat panjang-panjang. Maka ada satu ayat satu halaman. Ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wa liyaktub bainakum katibun bil 'adl. Ya subhanallah. Ya. Baik. Disebutkan ikhtiyar qiyami akhiril laili ala awalihi. Kalau harus memilih kita mau lakukan setelah Isya langsung ya atau kita lakukan nanti di akhir malam. Ini kalau kita tidak bisa hidupkan malam semuanya dari setelah Isya sampai nanti subuh tidak bisa kita hidupkan, maka memilih akhir malam di sepertiga malam terakhir lebih utama daripada di awalnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallati tanamun anha afdal min allati taqumun." Yuridu akhiral lail. Ya.
Kalau kalian tidur sekarang, lalu nantinya qiyam, itu lebih afdal lagi. Ya, lebih afdal lagi. Wa kana Ali bin Abi Thalib idza ta'asha fi Ramadan haja'atan thumma yaqumu ila al-musalla ila as-salah fa yusalli. Ya, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau beliau sudah berbuka puasa, maka setelah Isya maksudnya, maka beliau tidur sejenak, nanti baru beliau berdiri untuk menunaikan salat tarawih maksudnya. Dari Ikrimah beliau berkata, kunna nusalli. Ikrimah ni budak dari Ibnu Abbas. Kunna nusalli, thumma arji'u ila Ibnu Abbas fa uqidhuhu. Kami awalnya salat di awal malam, datang aku ke Abdullah bin Abbas membangunkannya. Fa yusalli, lalu Abdullah bin Abbas salat, fa yaqulu li ya Ikrimatu, hadhihi ahabbu ilayya mimma tusalluna. Ma tanamuna min al-laili afdaluhu, yani akhiruhu. Yang paling bagus kalau kalian tidur, ya maksudnya min al-lail, ya silakan ditunaikan di awalnya supaya nanti dihidupkan malam yang sepertiga terakhir. Wahai Ikrimah, lebih kucintai ya yang seperti itu. Dari Abu Dawud, qila li Ahmad wa ana asma', ditanyakan kepada Imam Ahmad sementara aku mendengar, ya, karena Abu Dawud murid Imam Ahmad. Disebutkan yu'akhkharu qiyam tarawih ila akhiril lail, ditunda pelaksanaannya sampai akhir malam, ya, kalau harus memilih. Qala la sunnatul muslimin ahabbu ilai. Beliau mengatakan enggak, tapi yang dilakukan kaum muslimin sekarang dari setelah Isya itu lebih kucintai. Baik. Kita lihat jemaah. Ternyata bukan saja laki-laki yang datang. Ini juga di zaman mereka, bukan saja laki-laki yang datang, tapi perempuan juga ikut tarawih. Dari Jabir qala, ja'a Ubay bin Ka'ab fi Ramadan. Datang Ubay bin Ka'ab di Ramadan. Faqala ya Rasulullah, kana minni al-lailah syai'un. Pokoknya malam ini ada sesuatu lah. Wa ma dzaka ya Ubay? Apa tu wahai Ubay? Qala niswatu dari. Ya, perempuan-perempuan di rumahku ikut pula dia. Qulna inna la naqra'ul Qur'an fa nusalli khalfaka bi salatika fa sallaitu bihinna 8 raka'at wal witr fa sakata anhu wa kana shibha ar-ridha. Disebutkan bahwasanya ada wanita-wanita di rumahku yang ikut juga. Ya, inna la naqra'ul Qur'an. Ya, kami kan tidak akan membaca Quran di salat karena engkau kan ada. Fa nusalli khalfaka bi salatika. Lebih baguslah kami salat dengan salat engkau. Tapi mereka karena anda ini fasallaitu bihinna 8 rakaat. Maka aku salat dengan mereka itu 8 rakaat. Wal witr, dan juga witir. Ini ada di kitab Mukhtasar Qiyamul Lail. Disebutkan dari Hisham bin Urwah dari Urwah bin Zubair, ja'ala Umar bin Al-Khattab lin-nasi qari'aini. Umar bin Khattab menjadikan itu dua qari untuk imam. Ubay bin Ka'ab yusalli birrijal. Ubay bin Ka'ab itu sengaja jadi imam laki-laki. Wa kana Ibnu Abi Hasmah yusalli bin nisa. Sementara Ibnu Abi Hasmah yusalli, beliau menjadi imam untuk para wanita. Berarti para wanita pun ikut di masjid. Dan dahulu disebutkan bahwasanya kondisi Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab itu sudah diperlebar. Kita dapati datanya itu kurang lebih panjangnya 70 ke belakang, lebarnya sekitar 60. Ya, berarti luar biasa. Besar juga di zaman Umar perluasan Masjid Nabawi. Maka karena suara di depan tidak dengar lagi, di belakang itu dibuatkan juga sebuah jamaah khusus untuk ibu-ibu. Dijarakkan antara bapak-bapak dengan ibu. Bapak-bapak di bagian raudhahnya, sementara ibu-ibu di bagian belakangnya. Bagian belakangnya diimami oleh seorang bernama Ibnu Abi Hasmah. Ya. Taib. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fathul Bari, wa rawahu Muhammad bin Nasr fi Qiyam al-Lail lahu min hadzal wajh faqala Sulaiman ibnu Abi Hasmah badal Tamim ad-Dari wa la'alla dzalika kana fi waqtain. Ya. Kadang-kadang disebut Tamim ad-Dari, kadang-kadang disebut Sulaiman bin Abi Hasmah, ya boleh jadi terjadi di dua waktu berbeda. Dua-duanya benar. Kadang jadi Imam Sulaiman, kadang jadi Imam Tamim, tidak ada masalah. Ya. Sebutkan oleh Amir dan Atta, qala la ba'sa an ya'ummar rijalun nisaa laysa ma'ahunna rajul. Tidak ada masalah kalau seorang lelaki mengimami perempuan banyak di sana meskipun tidak ada sama sekali laki-laki.
Wa 'anil Hasan dari Hasan Basri, la ba'sa an yu'ammar rajulu an-nisaa fi Ramadan. Tidak ada masalah kalau seorang lelaki mengimami perempuan di Ramadan. Dia saja sendiri lelaki, sementara jemaahnya di belakang perempuan juga tidak masalah. Nah, kalau kita ingin alternatif lain, ada pula ini, al-mar'atu ta'ummun nisa' fi qiyami Ramadan wa ghairihi. Ada pula wanita yang jadi imam untuk sesama mereka, baik di Ramadan, di Tarawih atau di selainnya. Disebutkan dari An-Ummi Warqah Al-Ansariyati, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk menjadi imam wanita-wanita yang ada di rumahnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha wa yusammiha asy-syahidah wa kana lahu muadzin. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, sering mengunjungi beliau, dan Nabi menggelarinya asy-syahidah, orang yang mati syahid, orang yang dapat fadilah mati syahid. Wa kana laha muadzin, dan beliau ini punya muadzin sendiri. Maksud muadzin sendiri maksudnya yang memberitahu tentang waktu salat. Dari Qatadah dari Ummul Hasan, ra'aitu Umma Salamah ta'ummun nisa fi Ramadan. Aku melihat Ummu Salamah ini, istri Nabi ini, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin, Ummu Salamah, beliau mengimami para wanita di Ramadan, wa hiya fi saffi ma'ahunna la taqdumuhun. Sementara beliau itu berada di dalam saf, ibaratnya saf panjang begini, kemudian di tengah-tengah Ummu Salamah radhiyallahu anha, tidak maju, la taqdumuhun. Ini juga subhanallah dilakukan di Ramadan. Jemaah perempuan saja itu imamnya perempuan juga. Dari Wa'in Sya'bi wa Ibrahim qala, dari Sya'bi dan Ibrahim an-Nakhai, dua-duanya berkata, ta'ummu al-mar'atu an-nisa'a fi Ramadan taqumu wastahun. Menjadi imam seorang wanita untuk wanita yang lain ya, di Ramadan, dan berdiri di tengah-tengahnya. Berdiri di tengah-tengahnya. Kemudian juga qultu lil Hasan, kata Tamam bin Najih, aku berkata kepada Hasan, ata ummul mar'atun nisaa, bolehkah seorang wanita jadi imam wanita yang lain? Qala na'am, taqumu ma'ahunna fi shaff, fa idza raka'at taqaddamat, yani fa idza raka'at taqaddamat khutwatan aw khutwatayn thumma litasjud, fa idza qamat raja'at ila maqamiha. Ya, pas nanti ketika ruku' ya mungkin maju satu langkah atau dua langkah, tapi nanti kemudian sujud. Cuma nanti pas sudah berdiri balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang. Ini bukti jemaah bahwasanya para wanita pun masya Allah mereka hidupkan qiyam Ramadan. Dan kemarin kita dengar fatwa dari Syekh Sa'ad Al-Khathlan. Beliau ditanya bagaimana tentang seorang wanita yang sengaja pergi salat ke masjid tarawih, ya, tarawih. Karena kalau salat di rumahnya beliau tidak khusyuk. Salat di rumahnya beliau tidak khusyuk. Salat di rumahnya berat kalau sendiri. Lalu beliau pergi untuk menjadi makmum di masjid. Maka disebutkan oleh beliau, kalau memang ia lebih fokus, lebih khusyuk salatnya dan lebih ringan baginya salat, maka lebih bagus baginya untuk menunaikan salat di masjid. Dan tadi yang kita sampaikan, salat tarawih, salat ini segala macam, yang diimami oleh Sulaiman bin Abi Hasan sebagaimana tadi kita baca, ini juga dilakukan di zaman, bahkan sengaja dipilih oleh Umar bin Khattab satu imam untuk ibu-ibu. Ya. Satu imam untuk ibu-ibu. Tapi bagaimana kalau begini? Ustaz, kita ingin panjang-panjang, Ustaz, panjang-panjang, tapi gimana lah, hafalan tuh susah. Ya. Hafal yang pertama, tinggal yang lama. Ya. Hafal yang baru, tinggal yang lama. Ulang yang lama, tinggal yang baru. Ya. Hafal awal, hilang ujungnya, hilang tengahnya. Untuk salat tarawih tidak ada masalah kalau kita melihat ke mushaf. Kalau memang dibutuhkan. Disebutkan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kana laha ghulamun ya ummuha fil mushaf wa kana yuqalu lahu Zakwan fi Ramadan bil lail. Ada budak beliau namanya Zakwan mengimami Ibunda Aisyah itu dengan membuka mushaf. Dan ditanya Ibnu Syihab Az-Zuhri, "Anil rajul ya ummun nasa fi Ramadan fil mushaf." Tentang seorang yang mengimami orang lain dan memang melihat ke mushaf. Kata Ibnu Syihab, "Ma zalu yaf'aluna dzalika munzu kana al-Islam. Kana khiyaruna yaqra'una fil masahif." Itu selalu dilakukan dari awal Islam. Orang-orang terbaik di antara kami itu mengimami dengan membaca mushaf. Ini juga tidak ada masalah.
Tapi kalau ada yang hafiz, kenapa harus pakai mushaf? Ya mungkin kalau tersalah, ya 1, 2 tidak ada masalah semua pun. Kemarin-kemarin pun kita ketika awal Ramadan masih di Mekah, ya bahkan subhanallah di ayat-ayat yang masyhur pun salah imam di Masjid Nabawi juga salah di Masjidil Haram salah. Ya hal seperti ini tidak ada masalah ya. Kecuali kalau memang tingkat kesalahannya itu parah sering sekali dan membuat makmum di belakang itu tidak khusyuk lagi ya. Nah, ini beda cerita. Maka yang imam itu yang hafal sediakan 1 orang di belakangnya kalau tidak hafal dengan membuka mushaf dan kalau salah tunjukkan ya. Disebut Al-Qur'anu ghalib wa laysa bimaghlub. Quran itu selalu menang, tidak akan mungkin kalah. Tidak ada satupun orang yang dia maju kemudian tidak salah, itu tidak ada ya. Itu tidak ada. Banyak macam-macam lah sebabnya kenapa salah. Ya boleh jadi tahu mau fokus ke mana. Mau fokus ke mana enggak jelas dah. Karena ada sebagian imam yang mau fokus ke tajwid lupa hafalan, fokus ke hafalan hilang tajwid. Atau contohnya tajwidnya bagus, hafalannya bagus, iramanya enggak masuk contohnya. Ini macam-macam lah. Karena kalau kita sudah jadi ini macam-macam ya, macam-macam. Ada batu orang di samping ganggu kita, anak-anak main ganggu kita ya. Ya. Ini memang subhanallah ya. Butuh perjuangan memang. Ada juga sebagian ulama yang tidak suka membaca imamnya baca dengan mushaf. Disebutkan oleh Imam Al-Maruzi dalam kitab Qiyamul Lail, "Man kariha al-qiyama wal qira'ah fil mushaf faqala 'an al-A'mash an Ibrahim kanu yakrahuna an ya'umma ar-rajul bil mushaf karahata an yatashabbahu bi ahli al-kitab." Ibrahim An-Nakhai itu mengatakan an Ibrahim dari Ibrahim mengatakan dulu, maksudnya di zaman tabi'in itu mereka tidak suka jika seseorang mengimami dengan mushaf. Karena khawatir nanti penampakan seperti itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya. Apa yang dilakukan ahlul kitab. Karena memang mereka tidak hafal dengan isi kitab mereka. Quran Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kadang-kadang ya tidak apa-apa. Kalau contohnya imam di kampung kita tidak banyak hafal, ya sudah disewa orang. Pun Arab Saudi, ini saya kasih tahu di Arab Saudi. Kalau Ramadan sudah datang, di masjid-masjid yang bukan Masjidil Haram, di masjid lain, itu didatangkan imam-imam yang memang hafal. Kalau imam resminya itu tidak hafal, maka dia undang imam yang lain, karena jemaah pingin untuk Ramadan itu kita mendapat imam yang inilah, yang hafiz ya ini. Dan kita pun tatkala di Mekah dulu pernah mengimami kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya, di masjid di Iskandar Malik Fahad, di Masjid Abdullah Qarawi. Ya. Padahal imam resminya ada di belakang kita. Ada. Ya karena jemaah ingin membaca agak panjang, ya kalau bisa khatam kenapa tidak? Kalau bisa khatam kenapa tidak? Ini jemaah yang Allah muliakan, inilah contoh-contoh mereka dulu tarawih. Contoh mereka tarawih. Oke lah kalau kita baca 10 ayat, tapi dibaca dengan tartil, dibaca dengan pelan, dibaca dengan tadwir ya begitu ya. Jadi bukan kita kejar-kejaran, pacu-pacu, mana yang cepat selesai. Dan memang anehnya juga kadang-kadang masjid yang begitu itu pelanggannya paling banyak. Dulu pernah ketika di Mesir, kita ingat ada beberapa masjid yang dia salatnya itu 1 juz ya, karena nanti ingin khatam. Ada masjid di terminal itu pokoknya selesainya itu lebih cepat lagi karena ayatnya pendek-pendek sangat. Wah, banyak mahasiswa Indonesia yang salat di situ. Ya, suka karena mau cepat selesai, ya. Nah, tergantung kita lah, tergantung kita ya. Kalau kita contoh ingin paket kilat khusus ya ada juga. Ya, tapi kita maunya apa? Kita maunya kualitas. Betulkah tertunaikan oleh kita hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban? Kalau memang kita ingin contohnya mendapatkan fadilah hadis ini, memang mendirikan Ramadan. Oke, tidak usahlah sepanjang yang dilakukan di zaman Umar sampai dari awal Isya, dari setelah Isya sampai waktu subuh. Kejar-kejaran pula sahur. Oke, tidak begitu ya. Tapi mohonlah agak tenang sedikit untuk sholatnya. Dan alhamdulillah sekarang Masya Allah itu banyak sekarang santri-santri, pelajar-pelajar, mahasiswa yang Masya Allah hafal Quran dan bacaannya pun bagus-bagus ya. Suaranya pun merdu. Oke, jemaah yang muliakan, berharap insyaAllah ta'ala Allah semakin memberkahi kita dan apa yang kita lakukan insyaAllah telah diridainya. Ya, ibadah yang kita lakukan Allah terima, doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Derajat kita diangkat, dosa kita diampuni, dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan momen Ramadan ini momen kita
keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan suci, tidak ada satupun noda, tidak ada satupun dosa, tidak ada satupun maksiat. Wallahu a'lam, kita cukupkan demikian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.